Kemudian setelah aturan penjumlahan, yaitu yang kedua tadi, aturan perkalian. Kalau penjumlahan maka dijumlah, berarti kalau perkalian itu akan dikali. Apa itu aturan perkalian? Aturan perkalian adalah aturan yang digunakan untuk mencampur atau menggabungkan beberapa himpunan yang berhubungan menjadi satu. Jadi ada beberapa himpunan kan dibuat menjadi satu pilihan. Misalnya jika ada sebanyak N1 sama seperti tadi, berjumlah N1 itu jumlah pada himpunan pertama, N2 jumlah pada himpunan kedua, dan himpunan selanjutnya yaitu N3, N4, N5, dan N seterusnya. Karena perkalian maka rumusnya in total sama dengan N1 kali N2 kali N3 kali N seterusnya. Jadi dikali. Ada berapa banyak himpunan yang akan tersedia. Kemudian kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama yaitu Ari ingin pergi ke pasar dengan memakai baju, celana, dan sepatu. Artinya dia akan memakai setelan dari baju, celana, dan sepatu. Kemudian dia mempunyai 4 baju, 3 celana, dan 2 sepatu. Nah, dari 4 baju dan 3 celana itu, kemudian sepatu, berapa banyak komposisi yang dapat dipakainya? Maka yang pertama kita tentukan dulu N1, N2, dan N3. Jawab. N1 sama dengan 4. N2 sama dengan 3, itu celana. N3 sama dengan 2, terserah di sini. N1 boleh baju, yang penting angkanya sama. Kemudian cara menjawabnya, karena dia memakai sekaligus, bukan dipilih satu-satu seperti penjumlahan tadi, tapi dia memakai baju dipakainya langsung, celana dipakainya langsung, kemudian sepatu dipakainya langsung. Maka cara menjawabnya N total sama dengan N1 dikali N2 dikali N3 sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 sama dengan 4 kali 3, 12, 12 kali 2. 24 pilihan berbeda. Jadi ada 24 pilihan yang berbeda. Maksudnya, misalnya di sini baju 1, baju 2, baju 3, baju 4. Di sini celana 1, celana 2, celana 3, dan sepatu 1, sepatu 2. Kemudian dia memilih baju yang pertama, kemudian celana yang pertama, sepatu yang pertama. Artinya itu 1, 1, 1. Ini satu komposisi, satu pilihan. Kemudian di sini dia memilih baju 1, kemudian celana 2, dan sepatu 1. Artinya 1, 2, 1, 2 pilihan. Kemudian dia tetap memakai baju 1, tetapi pakai celana yang nomor 3. Tetapi dia tetap memakai sepatu 1. Artinya pilihannya 1, 3, 1. Jadi 3 pilihan. Dan seterusnya. Tapi kalian tidak perlu. Kalian langsung saja menghitung pakai rumus ini. Kemudian ada lagi soal selain dari memilih ini, tetapi soalnya yang memilih jalan. Nah, kalau tadi itu memilih apa yang bisa dipakai, kemudian di sini itu memilih arah jalan atau rute perjalanan.
Soalnya itu dari kota A ke kota B ada 2 jalan berbeda. Kemudian dari kota B ke kota C itu ada 3 jalan berbeda. Dan dari kota C ke kota D ada 2 jalan. Tentukan banyak jalan yang berbeda yang dapat ditempuh dari kota A melalui kota D. Dalam menjawab soal ini, kita harus menggambar rute kotanya dulu. Di sini kan dari kota A ke kota D, tetapi melalui kota B dan kota C. Maka di sini pertama jawab A, B, kemudian C, kemudian D. Setelah menggambar seperti ini, maka kita tentukan berapa jalan dari A ke B, B ke C, dan C ke D. A ke B ada 2 jalan. Kita tulis 1, 2. Kemudian B ke C ada 3 jalan. 1, 2, 3. Kemudian C ke D itu ada 2 jalan. 1, 2. Kita namai saja di sini. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Nah, jadi A ke B itu 2 jalan. B ke C 3 jalan. C ke D 2 jalan. Jadi yang ditanyakan A ke D. A ke D. Berapa jalan? Jadi kita memakai aturan perkalian tadi. A ke B ada berapa jalan? 2. Jadi N1 sama dengan 2 jalan. N2 B ke C ada 3. N3 ada 2 jalan. Jadi N total sama dengan N1 dikali N2 dikali N3. Jadi jawabannya adalah 2 kali 3 kali 2 sama dengan 2 kali 3 6. 6 kali 2 12. Jadi ada 12 pilihan jalan berbeda. Untuk pembuktian dari 12 jalan ini adalah kita ambil beberapa bukti 12 jalan. Yang pertama, dari A ke B kita memakai jalan 1. Maka 1, ini A ke B, ini B ke C, ini C ke D. B ke C itu memakai jalan 1. C ke D itu memakai jalan 1 juga. Ini sudah 1 pilihan. Kemudian AB 1, B ke C memakai jalan 2. C ke D memakai jalan 1. Jadi 2 pilihan jalan, bukan 2 yang di sini. Kemudian A ke B memakai jalan 1 lagi. B ke C memakai jalan 3 karena sudah dipakai tadi jalan yang kedua. C ke D memakai jalan 1. Jadi 3 pilihan, bukan 3 yang di sini. Kemudian A ke B memakai karena sudah habis dipakai ketiganya, maka kita yang kedua lagi. 2. Kemudian di sini jalan yang pertama. Kemudian di sini jalan yang pertama. Jadi jawabannya ada 4 pilihan. Dan seterusnya. Aturan penjumlahan itu ditambah, kemudian aturan perkalian itu dikali. Kalau aturan penjumlahan itu memilih salah satu saja. Kalau aturan perkalian itu menggabungkan menjadi 1. Jadi itu dikali. Sekian, terima kasih.